Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendra Ditya Fitra Laksono di channel Mix Electronic Arts. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana dasar-dasar dari mendesain motor induksi 3 fasa. Hampir sama dengan cara mendesain trafo. Langkah-langkahnya adalah pertama, menentukan spek. Yang kedua, menentukan diameter kawat. Yang ketiga, menentukan alur. Dan yang keempat, menentukan jumlah gulungan. Yang pertama, menentukan spek. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat motor dengan daya 1000 watt 50 Hz dengan tegangan sumber 380 volt, efisiensi 0,7, power factor 0,8, pole atau jumlah kutub ada 4, dan akan disambung dengan koneksi bintang atau Y. Dari data tersebut, maka kita bisa mengetahui rotasi sinkronnya, yaitu 120 dikali frekuensi dibagi jumlah kutub, yaitu 120 kali 50 per 4 sama dengan 1500 rpm. Kemudian langkah kedua adalah menentukan diameter kawat. Untuk menentukan diameter kawat, kita harus mengetahui dulu tegangan fasanya. Karena di sini dihubungkan dengan hubungan bintang, maka tegangan fasa sama dengan 380 dibagi akar 3 sama dengan 219,4 volt. Dari situ kita bisa mengetahui arusnya. Arus fasa sama dengan arus line sama dengan daya dibagi akar 3, tegangan line, efisiensi, dan cos pi. Hasilnya adalah 1000 dibagi akar 3 kali 380 kali 0,7 kali 0,8. Hasilnya adalah 2,7 ampere. Setelah mengetahui arusnya, maka kita bisa menentukan luas penampang dari kawat yang akan kita gunakan untuk gulungan nanti. Di sini saya akan menggunakan current density 5 ampere per milimeter kuadrat. Di situ luas penampang bisa kita ketahui dengan arus per current density sama dengan 2,7 dibagi 5 sama dengan 0,54 mm persegi. Kemudian kita bisa menentukan diameter kawat dengan rumus lingkaran, yaitu 2 dikali akar 0,54 per 3,14 sama dengan 0,83 mm. Itu adalah spek dari kawat yang akan kita gunakan nanti. Nah, ketiga adalah menentukan alur. Di sini saya akan menggunakan core dengan ukuran outer diameter 180 mm, kemudian inner diameter 100 mm, kemudian tebal 120 mm, dan jumlah slot ada 36. Pada motor ada dua tipe winding, yaitu pertama concentric winding, yang kedua lap winding. Bisa dilihat seperti gambar. Untuk concentric winding, gulungannya simetris, mereka tidak saling bersinggungan. Kemudian untuk lap winding, gulungannya seperti gelombang. Pada desain kali ini, saya akan memilih concentric winding. Untuk concentric winding sendiri terdiri dari banyak kombinasi. Ada 2 slot per pole, ada 3 slot per pole. Kita bebas memilih. Kali ini saya akan menggunakan yang seperti gambar berikut. Kemudian keempat, menentukan jumlah gulungan. Rumusnya adalah jumlah gulungan sama dengan V pasa dibagi Pi akar 2, luas area flux, kemudian flux density, frekuensi, jumlah kutub, dan winding factor. Pertama, kita tentukan dulu luasan area flux. Karena kita akan mendesain dengan motor 4 pole, maka luas area flux yaitu luasannya dibagi 4. Area flux seperti pada gambar yang saya tandain dengan warna merah. Rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar, di mana lebarnya adalah 1/4 dari keliling lingkaran, yaitu 1/4 pi kali d. D di sini adalah diameter dalam. Jadi hasilnya adalah 120 dikali 1/4 kali 3,14 dikali 100 sama dengan 9420 mm persegi atau 0,00942 meter persegi. Berikutnya adalah flux density. Saya tentukan 0,5 Tesla atau Weber per milimeter persegi. Di sini tidak jauh berbeda dengan mendesain trafo, karena kita akan menggunakan penghitungan dengan metode satu kutub. Kemudian kita tentukan winding faktornya, di mana T1 adalah gulungan paling luar
kemudian diikuti T2 dan T3. Perlu kita ketahui bahwa sudut gulungan berbeda dengan sudut mekanis, di mana sudut gulungan adalah sudut elektrik yang rumusnya sama dengan kutub per 2 kali sudut mekanis. Di sini T1 dengan sudut 40 derajat adalah sudut mekanis, maka kita konversi dulu ke sudut elektrik menjadi T1 sama dengan 4 per 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat sudut elektrik. Kemudian T2 4 per 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian T3 4 per 2 kali 20 derajat sama dengan 40 derajat sudut elektrik. Di sini sin 80 derajat sama dengan 0,985 atau 39%. Kemudian sin 60 derajat sama dengan 0,866 atau 35%. Dan sin 40 derajat sama dengan 0,643 atau 26%. Cara mencari persen di sini adalah misalkan 39%, yaitu 0,985 dibagi jumlah dari keseluruhan sin. Kemudian hasil sin tersebut kita kalikan dengan persentasenya, yaitu 0,985 kali 39% sama dengan 0,389. Kemudian 0,866 kali 35% sama dengan 0,301. 0,643 kali 26% sama dengan 0,166. Dari situ kita bisa mengetahui winding faktornya adalah jumlah dari ketiga nilai tersebut, yaitu menjadi 0,856. Kemudian kita kembali ke rumus awal. Jadi jumlah gulungannya sama dengan V pasa 219,4 volt dibagi Pi yaitu 3,14 kali akar 2 kali luasan area yaitu 0,00942 dikali 0,5 dikali 50 dikali jumlah kutub ada 4 dikali winding factor 0,856. Hasilnya adalah 61 gulung atau ton. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk T1 hasilnya adalah 61 kali 39% sama dengan 24 gulung. Kemudian T2 61 kali 35% sama dengan 21 gulung. Kemudian T3 sama dengan 61 kali 26% sama dengan 16 gulung. Nah, dari situ kita bisa mengetahui data-data yang akan kita gunakan untuk memulai menggulung motor induksi 3 fasa. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.